ingat nggak ketika awal tahun ajaran baru kemarin kita kan sudah berkeyakinan kan, kita berkesepakatan kelas kalau kita harus bagaimana dapatnya tepat waktu. Berapa menit sebelum hadir kelas dimulai? 10 menit minimal kan, 10 menit sudah datang. Nah, baik pikir kamu terlambat itu kenapa saya kok terlambat? Biasanya kamu nggak pernah terlambat loh. Tidurnya kemalaman. Nah, kenapa kamu kok tidur kemalaman? Kamu tidur jam berapa? Tidur jam 12 malam. 12 malam. Tidur jam 12 malam. Apa yang kamu kerjakan tadi? Kok udah sampai jam 12 malam? Padahal seharusnya kalau anak seusia kamu itu jam 9 malam harus tidur. Itu jam 12 malam. Kenapa saya? Karena lihat acara TV. Lihat acara TV. Acaranya bagus ya. Nah kalau kamu lihat TV sampai jam 12 malam, akhirnya kamu bangun kesiangan, ya kan? Nah, kalau seharusnya Nabi Gaul itu kalau jam 9 malam harus tidur. Nah, tapi kalau terpaksa misalkan bangunnya kesiangan ini, kan jadinya terlambat. Nah, kira-kira ini betul atau salah? Salah. Kira-kira boleh nggak diulang lagi? Tidak. Nah, sekarang kalau tidak boleh diulang lagi, berarti kamu sudah merasakan kalau ini tidak benar. Iya, merasa kalau ini tidak benar. Kalau kamu sudah merasakan tidak benar, seandainya nanti kamu tidurnya kemalaman lagi, terus apa yang harus kamu lakukan? Suruh ibu membangunkan lagi. Suruh ibu membangunkan lagi ya, biar nanti tidak terlambat lagi ya. Jadi kamu yakin kan bisa memperbaiki? Iya, baik. Kalau sudah yakin memperbaiki dan kamu sudah punya gagasan kalau nanti terpaksa harus tidur malam, jadi minta bantuan ibu untuk bangunkan, gitu ya. Jadi untuk lain kali tidak boleh datang lambat lagi ya. Ayo silakan kamu kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Acara selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Besti yaitu tentang paparan desiminasi budaya positif, yaitu paparan visi-misi sekolah. Kepada Besti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di situ kita panjatkan kehadiran Esa yang telah melibatkan kepercayaan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan tentang desiminasi budaya positif yang merupakan salah satu dari program kegiatan dari guru penggerak dan juga program dari sekolah dalam peningkatan pengembangan mutu kualitas guru. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang hasil pembelajaran dari modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif berhubungan dengan bagaimana proses dari usaha kita untuk memberikan kepada anak bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dapat dilakukan anak dalam setiap kesehariannya, sehingga apa yang mereka sepakati, apa yang mereka yakini itu dapat menjadi suatu kebiasaan. Pada kegiatan kali ini ada beberapa kegiatan yang kita harapkan, yaitu yang pertama, diharapkan setelah sesi diskusi kita ini kita dapat memahami dan menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk
menciptakan sekolah aman, sekolah yang berpihak pada anak. Dan kita juga dapat bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dari murid. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak berangkat dari kondisi sosial yang berbeda. Nah, dalam penerapan budaya positif, itu nanti kita akan membahas bagaimana disiplin positif, bagaimana motivasi, dukungan dan penghargaan secara restitusi, serta tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang dalam artian ini adalah kebutuhan dasar anak. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada paradigma stimulus respon. Sebelum kita masuk sini, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan apa itu yang dimaksud dengan hukuman, dengan reinforcement. Nah, namun apa yang termasuk pada hukuman dan reinforcement yang seharusnya kita berikan pada anak, itu kita mengarah pada adanya perubahan paradigma stimulus respon atau yang disampaikan dalam teori kontrol. Ya, teori kontrol, di dalam teori kontrol itu disampaikan bahwa psikiater dan pendidik yang disampaikan oleh Dr. William dalam kontrol itu yang kemudian jadi berkembang dan dilakukan untuk meluruskan beberapa kesalahan konsep dari tentang makna itu kontrol. Selama ini kita pahami bahwa guru itu bisa mengontrol murid, itu adalah sebuah ilusi, sesuatu yang tidak masuk akal. Mengapa? Karena murid juga seorang manusia, maka yang bisa mengontrol dirinya adalah dia sendiri. Dan yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif yang kita berikan itu bermanfaat, itu ada sebuah ilusi. Dan yang ketiga, bahwa kritik yang kita berikan itu akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, dan itu juga merupakan sebuah ilusi. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Ini adalah juga sebuah ilusi. Dan supaya itu adalah merupakan misconception tentang makna kontrol pada manusia. Perubahan paradigma menurut Stephen R. Covey dalam prinsip center leadership tahun 1991, bahwa dalam stimulus respon, yang ini stimulus respon itu yang sering kita pelajari dalam pembelajaran pedagogik yang kita terima ketika masa perkuliahan dan juga kita terapkan selama ini dalam proses belajaran. Ini sebenarnya berbeda dengan teori kontrol, dan itu sudah merupakan suatu paradigma perubahan berpikir. Dalam stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya masing-masing anak itu realitanya berbeda. Dalam satu kelas itu pasti ada beberapa karakter dan tidak semua karakter itu sama. Anak A dan anak B karakternya beda, anak C dan demikian. Karena memang bahwa anak adalah sesuatu yang unik. Dan yang kedua, semua orang melihat sama. Padahal pada hakikatnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, memiliki suatu pemikiran yang berbeda. Dan ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Anak berbuat salah itu juga pasti mempunyai tujuan. Anak berbuat baik itu juga pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita bisa mengibaratkan dalam sebuah misi. Misalkan kita membawa misi sebuah genggaman emas, yang dimana genggaman itu bisa membuat diri kita berbahaya atau orang lain berbahaya. Maka dalam proses kalau kita ibaratkan orang lain untuk membuka genggaman itu, maka siapa yang bisa membuka? Tentunya diri kita sendiri. Karena diri kita memiliki sesuatu yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Dalam stimulus respon, bahwa pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Jadi ketika orang mengalami
sudah memberikan rujukan kan, maka akan terjadi dalam pemaksaan. Dan ini dalam teori kontrol adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan adanya paksaan. Kenapa? Kolaborasi dan konsensus itu yang bisa menciptakan pilihan-pilihan. Dan dalam teori respon stimulus respon bahwa model pemikiran kita adalah penangkalan, tapi sebenarnya pada teori kontrol bahwa pemikiran kita adalah model penangkalan. Nah sekarang disiplin yang mengarah pada proses keyakinan. Disiplin itu dalam bahasa Latin, yaitu dalam bahasa Yunani itu ada disiplin yang artinya belajar. Jadi pada maknanya bahwa disiplin itu adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato pada waktu itu. Jadi murid-murid Sokrates menyatakan bahwa disiplin itu adalah adanya perubahan pada dirinya untuk melakukan suatu hal yang dianggap dia adalah suatu yang baik. Nah, disiplin ini membuat orang akan menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia gali. Itu ada disiplin. Jadi sebenarnya disiplin itu muncul pada diri sendiri, bukan dari adanya pemaksaan dari orang lain. Namun dalam budaya kita, yang dikatakan disiplin itu adalah telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang menurut kita dan kita sendiri mengalami bahwa yang dikatakan disiplin itu kita patuh, padahal sebenarnya itu bukan. Jadi yang dikatakan disiplin itu ada perubahan pada diri sendiri. Dan kecenderungannya bahwa disiplin itu kita hubungkan ketidaknyamanan. Kalau kita tanyakan kepada murid, mereka pasti akan melakukan kedisiplinan itu dikarenakan adanya suatu peraturan. Padahal sebenarnya disiplin itu dilakukan atas dasar diri sendiri. Dan disiplin itu sebenarnya adalah mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan sifat-sifat ini bersifat dan nilai-nilai ini bersifat universal. Artinya apa? Tidak mengarah kepada adanya perbedaan bahasa, kultural dan sebagainya. Jadi mereka bersifat umum, berlatar belakang dari perbedaan. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan, dan itu sudah disampaikan oleh William Glasser pada teori kontrol yang kita sampaikan tadi, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan termotivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini anak, maka akan muncul motivasi dari dalam diri anak itu untuk melakukan suatu tindakan, untuk membangun suatu kesepakatan, untuk membangun suatu keyakinan, sehingga keyakinan itu dapat menggerakkan motivasi dalam dirinya. Jadi apa yang dia lakukan bukan karena oleh keinginan dari orang lain atau faktor ekstrinsi. Dan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini oleh bangsa Indonesia sebenarnya itulah yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila yang sekarang ini kita mulai terapkan, sebenarnya itu sudah ada dulu, namun boleh kita kembangkan pada saat kita meluncurkan pemerintah meluncurkan kurikulum merdeka, bahwa adanya kemandirian kita, kemudian bernama kritis, kebinekaan global, gotong royong, reaktif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan bisa tertanam pada diri anak melalui proses pembelajaran. Nah, sedangkan makna merdeka universal ini mengarah kepada kemerdekaan anak. Yang dimaksud merdeka itu apa? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi yang dikatakan merdeka, dia tidak terikat dengan siapapun, namun dia bisa mengarah, memerintah dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Dan itu sebenarnya adalah tujuan pendidikan, mengarahkan pada kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya oleh anak. Nah, dengan mengarahnya disiplin, kita akan mengarah pada bagaimana motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi. Diana Dosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan bahwa
3 motivasi dalam perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan suatu tindakan itu didasarkan karena adanya 3 motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu jika apabila seseorang melakukan suatu tindakan itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena takut hukuman, takut adanya guru, takut adanya orang lain. Ini namanya motivasi yang masih muncul dari eksternal anak. Dan yang kedua, motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan itu karena adanya imbalan penghargaan. Nanti bu guru kalau dapat 100 diberi permen, nah semua kan bisa membuat nilai menjadi 100. Dan ini adalah salah satu motivasi yang masih muncul dari karena eksternal. Nah, apa yang diharapkan? Yang diharapkan bahwa sesuatu yang terjadi pada anak, sesuatu yang dilakukan anak ini berdasarkan pada nilai kepercayaan mereka sendiri. Jadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Dan inilah yang dinamakan motivasi internal. Nah, hukuman sering kita dengarkan bahwa hukuman itu sering mengarah kepada adanya tata tertib atau aturan. Jadi hukuman itu adalah suatu tindakan terhadap suatu pelanggaran. Dan umumnya hukuman itu berbentuk hal-hal yang negatif. Ya, seperti kita lihat. Lalu apa hubungannya dengan konsekuensi? Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu yang seharusnya terjadi. Maksud seperti ini. Kalau anak tidak membawa buku, pasti dia tidak bisa menulis, itu konsekuensi. Tapi kalau anak tidak membawa buku, pasti dia akan berdiri. Ini akan namanya hukuman, walaupun hukuman itu sudah menjadi suatu kesepakatan. Yang kedua, hukuman itu pasti akan membuat anak sakit, baik fisik maupun mental. Dan ini akan berlanjut, akan dikenakan anak dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi bahwa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi konsekuensi itu anak pasti juga tidak nyaman, namun jangkanya pendek, tidak berlanjut lama. Anak akan lupa lagi, anak akan merasa tidak nyamannya hilang ketika apa yang dia lakukan itu sudah dia yakini salah. Kemudian kalau hukuman itu akan membenci, anak akan membenci disiplin. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Nah, kemudian hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu akan menghasilkan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu akan menghasilkan konsep diri yang baik. Dan dengan hukuman, anak akan cenderung menyembunyikan kesalahannya, sedangkan pada konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman itu akan membuat anak merasa bersalah, sedangkan pada konsekuensi anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, namun hanya sementara waktu, tidak berlanjut lama. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terkadang memang kita merasa bingung, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Namun itu akan bisa kita lihat jika dalam konsekuensi apa yang kita berikan itu menjadi sebuah kesepakatan dan diyakini. Tapi kalau bukan dari adanya suatu pemaksaan. Penghargaan. Nah, penghargaan itu yang biasa kita kenal dengan reinforcement. Penghargaan itu kalau diberikan jangka pendek tidak masalah. Tapi jika diberikan pada jangka panjang, maka akan menyebabkan adanya ketergantungan anak pada penghargaan. Jadi misalkan anak ketika dia tidak mau menulis diberi sesuatu jangka pendek tidak masalah. Namun ketika terus menerus maka dia akan merasa kalau tidak ada imbalan maka dia tidak melakukan sesuatu. Dan itu akan merusak prestasi anak. Dan yang kedua, penghargaan tidak efektif.
Dikatakan tidak efektif karena penghargaan ini bisa membuat anak merasa ketergantungan seperti pada pemberian pada jangka panjang. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Misalkan gini, ketika si A diberi nilai 100, si B dengan usaha yang sama, namun dengan keunikannya dia mendapatkan nilai di bawah si A. Nah, sudah barang tentu si B akan merasa seperti ketergantungan, seperti apa, ada rasa bersalah, dan inilah yang bisa menyebabkan rusaknya hubungan antara si A dan si B. Itu salah satu contoh. Kemudian penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Artinya gini, ketika anak mengerjakan sesuatu karena adanya penghargaan, kemudian untuk tugas yang kedua karena mengharapkan penghargaan itu, kecenderungan dia mengurangi ketelitiannya, dia akan berusaha secepat mungkin dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas mutu, dan ini hubungannya dengan yang pertama tadi. Dan ketiga, penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi kreativitas anak termatikan adanya penghargaan. Dan ini penghargaan bisa juga bersifat menghukum. Artinya apa? Dengan pemberian penghargaan dengan jangka panjang, maka ini akan menghukum anak untuk tidak bersikap lebih menghasilkan hal yang baik. Dan ini akan sifatnya menghukum. Dan ini penghargaan ini akan menimbulkan motivasi dari dalam diri anak itu hilang. Dia akan cenderung memberikan sesuatu karena adanya penghargaan. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah merupakan usaha kita untuk memperbaiki kesalahan anak. Dan ciri-ciri dari restitusi itu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, restitusi ini adalah untuk memperbaiki hukuman. Restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya untuk menuntut anak memahami keyakinan dirinya. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi ini tujuannya untuk mendasarkan atau memberikan pengaruh pada anak melakukan suatu tindakan mengarah kepada kebaikan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena selama ini menurut para ahli bahwa restitusi adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan dari anak. Kemudian restitusi itu berfokus pada adanya perubahan karakter, bukan pada tindakan. Dan restitusi itu berfokus pada solusi, bukan hukuman. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, anak yang mendapatkan hukuman itu kita identitaskan sebagai sosok yang gagal. Sedangkan anak yang sudah melaksanakan disiplin itu kita identitaskan sebagai sosok yang sukses. Sosok yang sukses itu akan terlaksanakan pada dirinya karena adanya konsekuensi, yang kemudian perbaikannya adalah hal restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pada tayangan di layar itu bagaimana perbedaan antara hukuman dan disiplin. Jadi sosok identitas gagal dengan identitas sukses. Nah, apa yang dilakukan anak itu nantinya akan membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kebahagiaan. Dan nilai-nilai inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu ada tujuan akhir suatu pendidikan, mencapai keselamatan dan kebahagiaan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal
yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Dan keyakinan besar seperti yang saya sampaikan tadi, inilah profil Pancasila yang diharapkan bisa tertanam pada seluruh generasi kita, agar dengan adanya profil Pancasila ini bisa menumbuhkan semangat diri pada anak-anak untuk membangun negeri. Nah, keyakinan kelas yang kita sampaikan tadi itu harus mengarah kepada kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak itu yang pertama bertahan hidup, survival, butuh makan, butuh minum, dan ini juga kebutuhan manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Dan ini banyak sekali terjadi pada anak-anak ketika di kelas rendah. Jadi kebutuhan rasa sayang, rasa diterima anak ini lebih tinggi dari yang berada di kelas atas, dan itu harus kita bentuk dalam keyakinan sehingga membentuk budaya positif pada anak. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar kebebasan, freedom. Anak bebas berbuat, anak bebas melakukan semua apa yang ada pada potensi dirinya. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan dasar antara kesenangan. Jadi setiap kita melakukan suatu pembelajaran, maka pembelajaran kita itu harus memenuhi kebutuhan anak. Di antaranya mungkin kesenangan. Jadi anak nyaman, merasa terpanggil di kelas untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi ketika kita menghadapi anak yang diminta di kelas sulit, masuk kelas sulit, kemudian banyak hal-hal yang membuat anak itu merasa tidak ingin masuk, itu berarti kita harus berpikir mungkinkah kebutuhan anak belum terpenuhi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan power. Jadi anak itu ingin mempunyai kebutuhan dasar untuk adanya penguasaan, artinya menguasai semua kemampuan materi yang diberikan oleh guru. Nah, untuk melakukan suatu keyakinan itu, guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol penghukum artinya bahwa guru itu melakukan sesuatu hanya dengan berdasarkan hukuman. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi apa yang dilakukan itu membuat anak mempunyai rasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Keempat, mantau. Dan kelima, manajer. Nah, bagaimana posisi kontrol dari masing-masing? Kalau sebagai seorang penghukum, maka setiap berbuat guru cenderung menghadir. Sedangkan kalau membuat rasa bersalah, guru mengungkapkan perbuatannya itu dalam bentuk kekecewaan. Sedangkan pada untuk teman, kita melakukan sesuatu itu seolah-olah kita itu adalah teman mereka. Dan pemantau itu kita melakukan sesuatu itu berdasarkan data-data yang ada. Sedangkan sebagai manajer itu kita melakukan sesuatu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan ini akan berefek pada setiap tindakan anak. Nah, hasilnya jika nanti guru itu bersifat kontrol sebagai penghukum, ini dalam waktu jangka panjang akan membentuk orang lain berbohong. Akan dia berusaha berbohong. Jadi anak itu cenderung dia akan berbohong untuk menghindari hukuman. Kemudian kalau orang merasa bersalah, dia juga akan menyembunyikan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong juga. Kenapa? Takut gurunya merasa bersalah. Nah, kalau kita berperan sebagai teman, maka anak cenderung dia itu menjadi tergantung. Dan sebagai pemantau, ini segala sesuatunya dia akan menghasilkan sesuatu yang menyesuaikan diri. Nah, kalau sebagai manajer, maka akan menghasilkan anak-anak yang menguatkan pribadinya. Dan ini semua akan berdampak pada dunia kualitas anak, dunia masa depan anak.
bagaimana kita memposisikan, maka ini akan mempengaruhi pada dunia anak. Nah, dalam proses kita sebagai seorang pengontrol, sebagai manajer, kontrol diri kita sebagai manajer, dalam melakukan suatu solusi permasalahan, kita menggunakan restitusi yang digambarkan oleh segitiga restitusi. Dalam proses pelakuan permasalahan atau penyelesaian masalah permasalahan, yang pertama dalam segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud menstabilkan identitas? Bahwa kita beri pemahaman bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, tidak hanya anak itu saja. Namun yang dilakukan itu adalah bukan satu-satunya yang pernah dia melakukan itu. Jadi dia tidak hanya anak yang bersalah saja, tetapi namun dia juga bisa melakukannya untuk kesalahan orang lain. Jadi orang lain itu juga merasa bisa melakukan itu. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam proses validasi tindakan yang salah ini, seorang manajer dalam proses kontrol ini memberikan pertanyaan mengapa anak itu melakukan itu. Jadi kita tanyakan dulu alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah, tindakan yang salah itu kemudian kita validasi alasan. Setelah kita melakukan validasi akan memakai alasannya, maka kita akan menanyakan tentang keyakinannya. Apakah keyakinan kelas yang telah disepakati itu mereka paham, mereka menyadari, mereka memahami. Nah, dari situlah nanti akan muncul suatu kesepakatan yang bisa membuat anak-anak itu memahami apa yang dilakukannya itu sudah salah dan menemukan solusinya. Nah, bagaimana teori kontrol itu bisa kita pahami lebih dalam? Mungkin dengan melihat video tayangan berikut. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat memahaminya dengan melihat tayangan video yang akan kami tayangkan, dan itu mungkin akan membuka pemahaman kita tentang bagaimana keyakinan kelas yang nantinya bisa memberikan pemahaman kita tentang bagaimana membentuk anak sehingga profil Pancasila yang kita harapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi
perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melempar benda. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, sering Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk, namun kata-kata yang diungkapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang tepat? Baik, Bapak Ibu, itulah video dari paparan tentang kontrol
posisi kontrol guru, dan di situ kita lihat memang bahwa kontrol seorang manajer itu yang paling tepat untuk memposisikan diri kita agar budaya positif pada anak bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu dari paparan materi kami, mungkin dari yang sudah disampaikan, ada yang ingin ditambahkan atau ditambahkan, dipersilakan. Atau mungkin waktu saya kembalikan kepada pembawa acara sehingga nanti bisa disampaikan proses diskusi kepada pimpinan misalkan, dan sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Esti yang telah memberikan paparan visi sekolah. Dan saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum